Hai, assalamualaikum semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan juga buat teman-teman semua yang lagi kurang enak badan ataupun lagi sakit ya, bisa segera sembuh seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Oke deh Mams dan teman-teman semua, senang sekali ya rasanya bisa ketemu lagi dengan kalian semua di channelnya Alilas Mam. Dan seperti biasanya ya, di video kali ini saya mau sharing tentang kegiatan saya sehari-hari di rumah. Dan kali ini dimulai dari mau food preparation ya. Jadi ini tuh jam setengah 5 sore saya habis pulang kantor. Kemudian lanjut saya ganti baju dan lanjut lagi ke dapur ya. Keburu nanti mager, alhasil ini sayurannya gak jadi di food preparation. Jadi langsung aja ya, ini saya food prep ya. Untuk sayurannya saya potong-potong dan kemudian lanjut saya wadahin ya ke tempatnya, biar sayurannya bisa tahan lama ya teman-teman. Dan ini untuk daun bawangnya tadi saya potong-potong kecil-kecil ya. Nanti mau saya masuk ke freezer, karena biasanya kalau daun bawang itu dimasukin ke freezer bisa tahan lebih lama ya teman-teman. Buat kalian semua yang belum pernah coba, bisa ya dicoba. Dan kemudian lanjut ya Mams, di sini saya mau metikin untuk cabai merah dan cabai rawitnya. Jadi teman-teman semua, kalau untuk cabai ini bagusnya memang dipetikin dulu ya untuk batangnya sebelum kita masukin ke dalam kulkas ya teman-teman. Ini supaya cabainya itu bisa tahan lebih lama ya Mams, nggak busuk deh. Teman-teman semua, buat kalian semua yang belum pernah coba, bisa ya dicoba teknik seperti ini ya. Jadi sebelum diwadahin, sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, ada baiknya untuk cabai ini dipetikin ya atau dibuangin untuk batang-batangnya ya Mams. Dan kemudian lanjut ya teman-teman, tadi saya juga beli sop-sopan, beli sayur asem gitu ya. Dan juga tak ketinggalan saya juga beli wortel ya, karena memang wortel itu penting banget ya untuk stok di kulkas. Dan alhamdulillah untuk food prepnya udah selesai. Kemudian lanjut ya, ini mau saya susun ya di kulkas. Sebelum tadi wadahnya dimasukkan ke dalam kulkas, terlebih dahulu tadi untuk kulkasnya saya bersihin ya teman-teman. Kemudian lanjut, ini saya juga mau mewadahi untuk sayuran frozennya. Tadi saya juga beli sayuran frozen ini ya Mams. Saya selalu stok sayuran frozen ini ya untuk di freezer. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu mau masak, udah ada sayuran frozen ini ya. Jadi sayuran frozen ini memudahkan saya sekali ya dalam memasak dan juga untuk memenuhi sayur-sayuran buat anak-anak saya. Jadi tadi sebenarnya setelah saya selesai food preparation, saya juga lanjut untuk masak untuk makan malam ya Mams. Sekalian kalau misalnya masih ada sisanya untuk besok pagi ya, untuk sarapan pagi. Dan kemudian lanjut tadi saya juga nyiapin bahan ya untuk rapat besok di kota Solo. Dan ini kemudian lanjut saya bangun jam 3 pagi ya teman-teman, karena pagi hari ini saya harus berangkat jam setengah 7 pagi ya dari Wonogiri menuju ke Solo, karena ada rapat ya teman-teman. Dan ini saya mau bikin bekal dulu ya buat anak-anak saya berangkat ke sekolah ya teman-teman. Sebelum memulai untuk bikin sarapan pagi, di sini saya terlebih dahulu mau mengangetin untuk masakan yang saya masak tadi malam ya. Dan alhamdulillah ini masih ada sisanya, jadi bisa untuk sarapan pagi ini ya Mams. Tadi malam itu saya masak kare ayam yang saya campur juga dengan telur rebus dan ada tahu juga ya. Jadi dalam satu sayur itu udah ada beberapa macam lauknya ya Mams. Dan tadi saya juga sempat mengangetin untuk bandeng balado ya. Tadi malam saya juga masak bandeng balado ya, yang saya campur dengan kemang juga ya Mams. Itu tuh enak banget. Dan kemudian lanjut ya Mams, ini alhamdulillah untuk kare ayamnya udah mendidih. Dan lanjut aja, ini mau saya wadahin ya ke tempatnya. Dan kemudian lanjut mau saya sajikan di meja makan ya untuk sarapan Pak suami dan anak-anak. Jadi untuk pagi ini, untuk sarapan pagi saya nggak masak lagi ya Mams, karena kan masih ada lauk juga ya untuk sarapan pagi. Dan alhamdulillah ini untuk bandeng baladonya dan juga untuk kare ayamnya sudah selesai saya angetin ya. Kemudian
kemudian lanjut saya sajikan juga ya di meja makan. Dan kemudian lanjut ya teman-teman, di sini saya mau bikin bekalnya anak-anak, tapi terlebih dahulu di sini saya mau bikin roti ya untuk bekalnya kakak dan adik juga. Kebetulan saya juga masih punya satu buah kulit pastry ya. Ini mau saya bikin roti aja, eman-eman juga karena tinggal satu ya mams. Satu buah kulit pastry ini mau saya bikin 2 roti coklat ya untuk kakak dan adik bekal ke sekolah ya teman-teman. Dan ini nanti untuk kulit pastrinya terlebih dahulu saya bagi jadi 2 seperti ini ya mams. Kemudian lanjut untuk isiannya saya mau kasih coklat aja karena memang kesukaan anak-anak coklat ya. Untuk isiannya bisa suka-suka kita aja ya teman-teman, bisa keju, bisa sosis dan lain sebagainya ya, menurut selera kita aja. Jadi bikin roti ini tuh, roti pastry ini gampang banget. Kalau teman-teman males untuk bikin kulitnya, bisa ya beli yang sudah jadi ya teman-teman. Dan kemudian lanjut ini untuk kulit pastrinya, setelah tadi dimasukkan coklat, ini lanjut saya gulung-gulung ya teman-teman. Untuk coklatnya ini saya pakai coklat Coco Crunch gitu biar ada krenyes-krenyesnya. Dan lanjut ini saya gulung-gulung seperti ini ya mams. Setelah selesai digulung, kemudian lanjut ya, di sini kita olesin untuk bagian atasnya pakai kuning telur ya, biar nanti warnanya lebih cantik. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan tadi untuk atasnya saya juga kasih keju ya, tapi lupa nggak saya videokan. Dan kemudian lanjut di sini saya oven di suhu 180 derajat kurang lebih 30 menit ya mams. Kemudian lanjut di sini saya juga mau bikin nasi goreng ya untuk bekalnya kakak dan adik. Untuk bumbu nasi gorengnya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, dan biar baunya lebih harum dan juga lebih gurih, tadi saya nggak pakai minyak goreng ya mams, tapi saya pakai blue band ya biar baunya lebih harum ya mams. Dan tadi saya juga masukkan ayam filet gitu ya, dan saya tambahin juga telur ya mams. Dan lanjut tadi saya juga pakai bumbu instan yang racik ya dari Indofood yang rasa sosis ya mams. Kemudian lanjut untuk lauknya, di sini saya juga mau bikin chicken katsu ya. Untuk bumbu marinasinya saya cuma pakai lada, terus garam dan juga penyedap ya mams, secukupnya aja. Kemudian kita remes-remes gitu ya biar bumbunya meresap. Dan kemudian lanjut di sini saya tambahin juga telur ya. Dan kemudian lanjut di sini kita balurin tepung bumbu gitu. Di sini saya pakai tepung bumbu Kobe. Dan kita balurinnya sampai merata ya teman-teman, biar semua daging ayamnya ini kena bumbu racik ini ya, bumbu Kobe ini ya mams. Dan kemudian lanjut deh kita goreng ya dengan minyak yang panas. Nah seperti ini ya teman-teman, ini tuh enak banget. Alhamdulillah anak-anak saya seneng banget ya sama chicken katsu ini ya mams. Bikinnya juga gampang banget, jadi kalian semua bisa ya coba di rumah. Jadi beginilah ya teman-teman rutinitas dan aktivitas saya sehari-hari di rumah. Jadi walaupun saya mau dinas keluar kota, saya tetap bikinin anak-anak bekal ya, walaupun bekalnya yang simpel-simpel aja. Dan juga saya biasanya bangunnya lebih awal ya, lebih pagi lagi. Kemudian lanjut ya teman-teman, di sini saya juga mau bikin snacknya anak-anak juga. Di sini saya mau bikin snack dari roti tawar gitu. Ini tuh enak banget, kalian wajib coba ya di rumah karena bikinnya juga gampang. Untuk bahan-bahannya di sini cuma pakai roti tawar ya. Untuk kulitnya dibuang aja, maksudnya diiris gitu. Kemudian lanjut untuk roti tawarnya kita kasih blue band ya, dan kita kasih coklat ceres gitu. Dan lanjut digulung-gulung, kita bagi 2, kita masukkan ke dalam wadahnya ya mams. Untuk kulitnya biar nggak mubazir, kita masukkan juga ya ke dalam wadahnya ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut di sini kita tambahin juga susu cair ya. Untuk susu cairnya ini saya kasih 1 buah telur, dan saya tambahin juga garam sedikit aja dan juga gula ya mams. Kemudian lanjut ya kita masukkan ke dalam wadah roti tawarnya tadi. Dan untuk toppingnya saya kasih keju ya biar rasanya lebih gurih. Dan kemudian lanjut di sini mau saya oven ya di suhu 180 derajat selama 30 menit. Untuk oven beda merek, beda
kepanasannya juga ya Mams. Jadi bisa kalian sesuaikan aja dengan oven kalian masing-masing di rumah ya Mams. Dan ini alhamdulillah untuk roti coklatnya juga udah jadi ya. Ini tuh enak banget dan juga bikinnya gampang ya. Dan ini alhamdulillah untuk bekalnya udah jadi ya teman-teman. Kemudian lanjut di sini saya juga mau melapin untuk wadah bekalnya anak-anak. Saya mau lapinnya pakai tisu aja ya biar cepat kering dan juga bisa bersih. Dan itu alhamdulillah Pak suami udah bangun ya. Dan lanjut saya minta tolong Pak suami untuk bantuin saya ngelapin wadah bekalnya anak-anak sembari saya memasukkan nasi gorengnya ya ke dalam wadah bekalnya anak-anak. Dan beginilah ya teman-teman, kira-kira bekalnya anak-anak saya ke sekolah. Di sini saya kasih juga susu ya, untuk kakak tuh susunya rasa stroberi dan untuk adik rasa coklat. Dan ini alhamdulillah udah selesai. Lanjut ya, ini mau saya tutup ya untuk bekalnya. Kemudian lanjut mau saya taruh di tas bekalnya anak-anak ya Mams. Kalau misalnya membawakan bekal anak-anak ke sekolah itu, kita sebagai ibu rasanya tenang ya. Walaupun sebenarnya di sekolah udah dikasih makan siang juga ya, udah dikasih snack juga, tapi rasanya kalau misalnya kita membawakan anak bekal itu lebih tenang aja ya Mam. Dan ini alhamdulillah untuk bekalnya anak-anak udah selesai. Kemudian lanjut ya, di sini saya mau beres-beres juga untuk area dapur. Jadi nanti saya tinggal ke kantor untuk dapurnya udah bersih ya teman-teman. Jadi saya tuh selalu membersihkan dapur ya kalau misalnya habis masak, biar dapurnya selalu bersih ya Mams. Walaupun dapur kita sederhana, tapi kalau misalnya bersih, rapi, lebih enak aja ya teman-teman untuk dilihat. Dan kita juga kalau misalnya ke dapur seneng aja gitu ya, jadi semangat ya untuk masak. Kalian semua ada yang samaan kah sama saya? Seneng ya kalau misalnya lihat dapur kita tuh bersih dan rapi. Dan kemudian lanjut ya Mam, saya juga lap-lap untuk area kompornya dan juga untuk area mejanya ya, biar bersih, biar nanti kalau misalnya ada remahan-remahan roti atau sisa makanan bisa segera dibersihkan ya teman-teman, biar nanti nggak ada semut ya. Dan lanjut ya teman-teman, di sini saya juga mau sapu-sapu untuk area dapurnya ya. Jadi nanti selesai sapu-sapu dan juga ngepel untuk area dapurnya, saya juga mau lanjut untuk sholat subuh dulu teman-teman, karena ini udah masuk azan subuh ya. Nanti selesai sholat subuh saya juga mau beberes untuk area ruang keluarganya ya, karena ini saya masih punya waktu juga ya sebelum nanti saya siap-siap untuk berangkat keluar kotanya untuk rapat ya Mams. Teman-teman semua, ini alhamdulillah setelah selesai sholat subuh, saya juga mau bukain gorden ya untuk area ruang tamu, dan juga saya mau buka pintu untuk area ruang keluarga ya. Ini alhamdulillah hari ini lumayan cerah ya teman-teman di luar. Dan ini untuk jendelanya juga saya bukain ya, biar udara pagi bisa masuk ya ke dalam rumah. Nah ini untuk pintu di area ruang keluarga saya buka aja ya Mams, biar udara paginya bisa masuk ke dalam rumah ya. Karena memang kalau udara pagi itu masih seger banget ya, masih sejuk gitu. Jadi biar aja mereka masuk ke dalam rumah. Dan ini saya juga mau beresin untuk sendal-sendal ya yang ada di depan pintu ya, mau saya rapikan dan saya kembalikan juga beberapa ke tempatnya ya Mams, biar rapi. Oke teman-teman semua, kemudian lanjut saya juga mau beberes ya untuk meja yang saya pakai untuk kerja tadi malam ya, mau saya rapikan lagi. Dan juga nanti untuk laptopnya mau saya taruh ya di tas saya, mau saya bawa juga ya. Dan kemudian lanjut saya mau sapu-sapu juga untuk area ruang keluarganya. Ini untuk kasur yang ada di depan TV saya tebahin dulu, dan untuk karpetnya juga saya sapu-sapu ya teman-teman biar bersih. Dan lanjut nanti mau saya sapu ya untuk area ruang keluarganya. Jadi sebisa mungkin sebelum saya tinggal untuk ke kantor ya, untuk dinas, rumahnya juga udah harus bersih ya Mams. Jadi nanti pulang dari kantor gitu ya, capek-capek nengok rumahnya bersih ya,
yang tadinya kita capek ya jadi semangat lagi ya Mams. Biasanya saya begini ya teman-teman, kalau misalnya masih punya waktu ya, waktunya masih sempat untuk beberes rumah, sebelum saya tinggal untuk berangkat ke kantor, untuk rumahnya itu selalu saya bersihkan dulu ya Mams. Kecuali kalau misalnya waktunya udah mepet gitu ya, biasanya rumahnya nggak saya beresin ya, jadi saya nanti beresinnya setelah selesai pulang kantor ya teman-teman. Dan ini untuk karpetnya nggak saya gulung semuanya ya biar cepat, jadi cuma saya gulung sebagian aja, saya sapu aja pinggir-pinggir karpetnya ya. Dan alhamdulillah untuk beberes area ruang keluarganya udah selesai ya Mams. Ini untuk karpetnya saya kembalikan lagi seperti semula. Dan habis ini saya juga mau siap-siap ya untuk berangkat ke kota Solo. Jadi rencananya hari ini saya mau berangkatnya jam setengah 7 pagi ya dari Wonogiri ya, karena jadwal rapatnya hari ini tuh jam 8 pagi ya Mams. Dan ini alhamdulillah untuk roti tawarnya juga udah jadi ya teman-teman. Ini tuh enak banget, kalian bisa coba di rumah ya, bikinnya juga gampang dan insya Allah anak-anak juga senang ya Mams. Nah ini dia teman-teman penampakannya. Sembari menunggu roti tawarnya ini dingin ya teman-teman, saya juga siap-siap ya, saya mandi, saya juga dandan ya, siap-siap mau berangkat. Dan ini alhamdulillah untuk roti tawarnya udah dingin, lanjut aja saya masukkan ya ke dalam tas bekalnya anak-anak. Oke deh teman-teman semua, ini alhamdulillah saya juga udah siap-siap mau berangkat ya. Dan anak-anak juga udah siap-siap mau berangkat ke sekolah. Dan hari ini saya ke kota Solonya diantar sama supir kantor ya. Jadi kita berdua aja berangkat ke Solonya untuk rapat. Oke deh Mams dan teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Alilas Mam hari ini. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kurang-kurangnya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.